how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapih. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan tetap bersukacita apapun keadaan dan kondisi yang kita alami. Sebab Tuhan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan, untuk masuk dalam ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Dan kami tahu dalam tangan Tuhan kami aman. Untuk itu kami mau bersukacita, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian dan ada kuasa di dalam pujian. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Tuhan yang boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Tuhanlah perlindungan kita di badai topan dunia. Tuhan yang menjaga kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian
semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkau tempat berlindung yang teguh bagi setiap kami. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di gerbangnya Tuhan. Baiknya Tuhan, sebab ada kesukaan, ada sukacita yang Dia sediakan bagi saudara dan saya hari ini. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku, oh oh. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku, oh oh. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku, oh oh. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kegembiraan. Haleluya. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku, oh oh. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka
sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku, oh oh. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena
Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kita bertemu kembali melalui ibadah bersama-sama saat ini. Kita minta supaya Roh Kudus menolong kita selalu beribadah sampai Tuhan datang dewan awan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami ibadah, kami mohon pada Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, kami haus rindu untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, sehingga Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini, menerima seluruh berkat rohani yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus untuk ikut ibadah dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Harusnya hanya dalam 40 hari. Tapi karena mereka berontak di jalan, mereka bersungut-sungut tidak mau mengucap syukur. Makanya Tuhan bilang, 1 hari sama dengan 1 tahun. Akhirnya umat Israel menempuh dari Mesir menuju ke Kanaan jadi 40 tahun. Itu semua karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Umat Israel keluar dari Mesir sebanyak 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Seperti katakan di dalam Keluaran 12 ayat 37. Keluaran 12 ayat 37, saya bacakan. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000 orang laki-laki berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan pakai sumpah, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Ya, Tuhan sediakan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan air madu, makmur sekali. Tuhan mengasihi umatnya Israel, tapi umatnya Israel ini gagal di tengah jalan, saudara. Seperti katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai dengan 11. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Itulah perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 600.000 orang Israel laki-laki berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian. Tapi mengapa mereka gagal? Karena mereka bersungut-sungut, hati mereka tidak benar. Mereka melanggar firman Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat 6, semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Tuh. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, dan seterusnya. Itulah perbuatan mereka yang jahat di hadapan Tuhan. Hati mereka tidak berkenan pada Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan, maka Tuhan marah sekali. Seperti dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud
merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Perjalanan umat Israel di Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun itu ujian iman bagi umat Israel. Apakah umat Israel mau tetap ingat firman, pegang firman, melakukan firman, atau melanggar firman? Kalau mereka melanggar firman pasti binasa di jalan. Tapi kalau mereka berpegang firman, apapun yang terjadi mereka pasti sampai ke Kanaan. Berkat Tuhan pasti mengalir kepada mereka. Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan air madu. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dia Tuhan menguji iman Israel ini, ya. Apakah mereka akan tetap setia pada Tuhan Allah walaupun lapar atau kehausan? Nah, itulah ujian iman. Tuhan hanya mau supaya kita mengucap syukur pada Tuhan, bukan ngomel, bukan mengomel. Dikatakan di sini, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena mereka bersungut-sungut, maka malaikat Tuhan membunuh mereka semuanya. Itu dia. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Harusnya kita mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan dalam situasi apapun. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki bagi kita supaya kita mengucap syukur dalam Kristus. Apapun yang terjadi, untung atau rugi, berhasil atau gagal, ya, maju atau mundur, ya, sehat atau sakit, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu rencana Tuhan bagi kita. Semua keadaan kita itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Seperti hamba Tuhan Ayub. Ayub itu orang kaya raya, ya. Kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub itu orang kaya raya. Banyak ternaknya, anaknya 10, kaya raya, sehat. Tapi suatu ketika Tuhan menguji iman Ayub. Seluruh kekayaannya dirampas, habis dalam sekejap. Anaknya 10 orang mati semuanya. Bayangkan itu Ayub. Tentu Ayub itu orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan mau menguji iman Ayub. Apakah Ayub ini hatinya itu berkenan pada Tuhan? Apakah Ayub lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi kekayaannya dan anak-anaknya? Makanya Tuhan uji iman Ayub. Semua kekayaan Ayub habis dalam sekejap. Anak-anaknya Ayub habis sekejap. Tapi Ayub tetap tegar. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku juga akan pergi dengan telanjang. Artinya, aku lahir tidak bawa apa-apa. Sekarang mau mati juga tidak bawa apa-apa. Maka dikatakan terpujilah Tuhan. Dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah anakmu dan matilah tuh. Istrinya Ayub itu menyangkal Tuhan. Tetapi ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang baik itu? Itulah Ayub, mengucap syukur. Dia bilang sama istrinya, apakah engkau hanya mau terima yang baik dari Tuhan, tapi engkau tidak mau terima yang tidak baik dari Tuhan? Artinya, yang baik atau tidak baik, kalau itu dari Tuhan, kita harus mengucap syukur. Tuh, jangan seperti istrinya Ayub, gagal. Harusnya dia mengucap syukur. Karena semua itu dari Tuhan. Anak-anak dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan, kesehatan juga dari Tuhan. Harusnya mengucap syukur. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 3-4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang yang kudus. Tuh. Itulah mereka itu. Mereka gagal karena mereka cabul. Mereka cabul. Di dalam ayat 8, 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Hanya percabul.
mereka cabul, makanya mati semua, dibunuh oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam Efesus 5 ayat 3-4, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, nyatakan kepada Tuhan semua keinginan kita melalui doa. Kita minta pada Tuhan. Kedua apa? Permohonan, kita minta pada Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Terima atau tidak, mengucap syukur pada Tuhan, karena semua itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perbuatlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur kepada Allah. Jadi apakah kita itu perbuat ternyata rugi atau untung, tetap mengucap syukur, sama itu rencana Tuhan. Tuhan mau uji kita, apakah kita mau terima kalau kita rugi. Jangan hanya mengucap syukur pada saat kita untung, pada saat kita rugi mengucap syukur, itu rencana Tuhan. Tuhan uji iman kita, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada berkat itu. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada berkat itu. Untung atau rugi, semuanya itu dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Di Matius 11 ayat 25 dan 26, Tuhan bilang, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau kalau kita memakai kekuatan otak kita, kepintaran kita untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kalau kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan otak kita karena kita pintar. Banyak anak-anak Tuhan mengandalkan otak kepintaran dia untuk melayani, gagal. Tapi kalau kita melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus, itu pasti berhasil. Karena yang melakukan adalah Roh Kudus, bukan kita. Kekuatan kita bukan, ya. Kekuatan kita hanya Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita dalam segala-galanya. Maka saya minta kepada kalian supaya kalian sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dalam segala-galanya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur seperti Ayub tadi. Ayub mengalami tantangan begitu besar sekali, tapi Ayub mengucap syukur. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, sekarang Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Tuhan beri kepada saya kekayaan. Tuhan beri kepada saya anak-anak. Sekarang Tuhan ambil semua kekayaan dan anak-anak saya. Tapi Ayub mengatakan, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Ayub selalu memuji Tuhan. Karena ya Ayub lebih mengasihi Tuhan daripada kekayaannya. Ayub lebih mengasihi Tuhan daripada anak-anak. Tuhan menguji Ayub. Apakah Ayub itu mengasihi Tuhan lebih daripada kekayaan, lebih dari anak-anaknya? Sama seperti waktu Abraham diuji oleh Tuhan imannya. Ya, Tuhan bilang pada Abraham, Abraham, bawalah anakmu Ishak itu ke dalam salah satu gunung, ya, Gunung Moria itu. Persembahkan kepadaku. Abraham tidak melawan Tuhan, nurut. Lalu Abraham bawa anaknya itu Ishak. Dia bawa kayu, dia bawa api. Lalu dalam perjalanan anaknya Ishak bilang, Papa, di sini ada kayu, di sini ada api, tapi mana itu anak domba yang mau dipersembahkan? Ayub bilang apa? Dengan iman. Di atas gunung itu Tuhan sudah sediakan. Itu iman Ayub. Tuhan sudah sediakan. Waktu sampai ke atas gunung, dia lihat ke kiri kanan, tidak ada anak domba. Lalu diambil tuh Ishak anaknya, dia ikat, dia taruh di atas mesbah.
Waktu dia ambil pisau, dia mau membunuh anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba malaikat Tuhan bersuruh dan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau sangat mengasihi aku lebih daripada anakmu. Tuh, engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu. Abraham lebih taat kepada firman Tuhan daripada anaknya. Jadi dia rela menyerahkan anaknya karena Tuhan yang minta firman Tuhan. Jadi Abraham lebih taat firman Tuhan. Abraham lebih mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya. Akhirnya Abraham diberkati Tuhan. Tuhan bilang, aku berjanji akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Itulah berkat Tuhan kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham setia taat kepada firman Tuhan, maka berkat Tuhan dilimpahkan kepada Abraham. Abraham disebut bapa orang yang percaya. Kita ini turunan Abraham. Iman kita iman Abraham, iman Roh Kudus. Jangan kita pakai akal kita. Coba kalau pakai akal, pasti Abraham bilang, saya nggak mau. Ini anak saya kan anak tunggal, anak laki. Anak yang saya terima waktu umur saya 100 tahun. Istri saya 90 tahun. Saya nggak mau kalau dia pakai otak. Tapi kan Abraham pakai iman Roh Kudus. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada lebih segala-galanya. Maka Abraham taat. Dia mau persembahkan anaknya itu. Maka jemaat Tuhan, jemaat pemulihan, kalian terus diurapi Roh Kudus. Kalian harus memakai iman Roh Kudus. Iman mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jemaat Tuhan, mungkin kalian punya masalah, persoalan. Jangan sedih, jangan susah, jangan patah hati, jangan patah semangat. Ngucap syukur pada Gusti. Pusing ditemu, ya. Ngucap syukur kepada Tuhan. Apa saja masalahmu, apa saja yang kau hadapi, ngucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur. Tuhan sedang menguji iman kita semuanya. Dalam situasi apapun, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Dalam keadaan yang begini, harus mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan sedang menguji iman kita ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu. Rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami tentang perjalanan umat-Mu Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka semua bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan. Akhirnya mereka gagal dalam perjalanan. Itulah sebabnya kami belajar situ. Kami tidak mau bersungut-sungut seperti umat Israel. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Tolong kami Roh Kudus. Kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam roh hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa-Mu menjadi pelaku firman-Mu ini Tuhan. Selalu ingat firman-Mu, berpegang firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam segala hal Tuhan. Kami selalu mengucap syukur, kami taat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita meminta urapan yang baru dari Tuhan. Kita harus haus terus diurapi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Dan kita penuh dengan Roh Kudus. Kita punya iman Abraham. Iman karena penuh Roh Kudus. Iman karena kuasa Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Lukas 11 ayat 13. Angkat tanganmu ke atas. Angkat tanganmu ke atas. Sekarang pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus. Nah, mulai minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus, pasti Dia kasih. Karena Dia katakan, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus. Angkat tanganmu ke atas. Oh Yesus, kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun memenuhi, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Illa pamalabakata kuntana nama Roh pamalabakata kuria santana nama Hosana Hosana. Oh Yesus Kristus, kami minta padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus hinggap di atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus dan api. Indoya
Hosan pada kata karena Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus memerdekakan, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus mengubah, Roh Kudus memberikan karunia roh dan kuasa. Roh Kudus jadikan kami manusia lain berhasil. Roh Kudus berikan kami kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus berikan kami iman Abraham. Inna pamana bakata konta nama, inna pamana bakata kore nama, inna pamana bakata kanta. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau bersama-sama minta berkat dari Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama berpisah, kita minta berkat dari Tuhan Yesus Kristus. So, berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambah sia. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberi kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.